Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu metodologi pengembangan matematika AUD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan kelompok kami. Saya sendiri, Alvanisa Rahmadanti sebagai moderator, dan juga Nurul Anjani Viena sebagai pemateri, Nur Baiti Fatih Rahma sebagai pemateri, Nur Aini Solehah sebagai pemateri, Sinta Amalia Hedianti sebagai pemateri, Siti Masyito sebagai pemateri, dan Duria Husna Nasution sebagai pemateri. Metode pembelajaran matematika AUD. Pembelajaran matematika secara ideal dapat dilakukan dengan mengajarkan matematika dengan cara bermain sambil belajar, sesuai usia anak dengan memperhatikan kemampuan anak. Ini saya akan menjelaskan slide ketiga tentang tujuan metode pembelajaran matematika anak usia dini. Tujuannya supaya anak mengenali dasar-dasar pendidikan berhitung matematika sehingga pada saatnya nanti anak hendak lebih siap menjalani pendidikan matematika pada jenjang pembelajaran berikutnya yang lebih kompleks, bisa berpikir logis serta sistematis. Landasan pengenalan matematika PAUD. Landasan pengenalan matematika AUD dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tinggi perkembangan mental anak. Ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa kegiatan belajar memerlukan kesiapan dalam diri anak itu sendiri. Artinya apa? Belajar sebagai suatu proses membutuhkan aktivitas baik fisik maupun psikis. Selain itu, kegiatan belajar pada anak harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan mental anak. Karena belajar bagi anak harus keluar dari anak itu sendiri. Anak di usia TK berada pada tahap praoperasional konkret, yaitu tahap persiapan ke arah pengorganisasian pekerjaan yang konkret dan berpikir instituatif, di mana anak mampu mempertimbangkan tentang besar, bentuk, dan benda-benda didasarkan pada interpretasi dan pengalamannya. Kedua, masa perkembangan berhitung anak. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar. Apabila anak sudah menunjukkan masa peka kematangan untuk berhitung, maka orang tua dan guru di TK harus dianggap untuk segera memberikan layanan dan bimbingan sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi dan tersalurkan dengan baik untuk menuju perkembangan kemampuan berhitung yang optimal. Ada 3 tahapan penguasaan di jalur matematika. Yang pertama, penguasaan konsep. Apa itu penguasaan konsep? Penguasaan konsep yaitu sesuatu dengan menggunakan benda dan peristiwa konkret seperti pengenalan warna, bentuk, dan menghitung benda bilangan. Kemudian yang kedua, masa transisi. Proses berpikir merupakan masa peralihan dari pemahaman konkret menuju pengenalan lambang yang abstrak, di mana benda konkret itu masih ada dan mulai dikenalkan bentuk lambangnya. Kemudian yang ketiga, yaitu lambang. Lambang merupakan visualisasi dari berbagai konsep. Misalnya, lambang 7 untuk menggambarkan konsep bilangan 7, warna merah untuk menggambarkan konsep warna, dan kemudian besar untuk menggambarkan sikap ruang dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan slide kelima tentang prinsip permainan matematika anak usia dini. Dalam mengevaluasi hasil perkembangan anak harus dimulai dari awal sampai akhir kegiatan. Permainan matematika membutuhkan suasana menyenangkan dan memberikan rasa aman serta kebebasan bagi anak. Bahasa yang digunakan di dalam pengenalan konsep berhitung, bahasa yang sederhana. Dalam permainan matematika anak dapat dikelompokkan sesuai tahap penguasaan berhitung, yaitu tahap konsep, masa transisi, dan lambang. Permainan matematika diberikan secara bertahap, diawali dengan menghitung benda-benda atau peristiwa konkret yang dialami melalui pengamatan terhadap alam sekitar. Pengetahuan dan keterampilan pada permainan matematika diberikan secara bertahap menurut tingkat kesukarannya, misalnya dari konkret ke abstrak, mudah ke sukar, dan dari sederhana yang lebih kompleks. Permainan matematika akan berhasil jika anak-anak diberi kesempatan berpartisipasi dan dirangsang untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri.
Slide selanjutnya adalah manfaat game dalam kemampuan berhitung. Yang pertama adalah membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar. Konsep sendiri adalah suatu hal yang dapat mengatur pikiran kita, sehingga kita dapat menerima objek atau aktivitas ataupun benda hidup. Yang kedua adalah menghindari ketakutan matematika pada anak. Karena pada awalnya kebanyakan anak yang menganggap matematika itu sulit sehingga mereka sudah menyerah duluan. Nah, dari game-game ini anak dapat menerima matematika dengan baik dan benar sehingga mereka berani mencobanya. Jadi tidak takut lagi dengan pelajaran matematika. Yang ketiga adalah membantu anak secara alami memahami matematika. Dari game-game seperti jika angka genap itu tepuk tangan, jadi seperti 1 tepuk, 3 tepuk. Nah, secara alami otak anak akan mengalami proses-proses perkembangan. Dari situ pula anak dapat memahami bahwa matematika itu seru. Jadinya anak tidak berasumsi lagi kalau matematika itu sulit. Seperti itu. Slide selanjutnya, standar matematika anak usia dini. 1. Bilangan. Salah satu konsep matematika yang sangat penting bagi pembelajaran anak-anak adalah pengembangan kepekaan bilangan. Ketika kepekaan anak-anak terhadap angka meningkat, mereka menjadi semakin tertarik pada hitungan-hitungan. 2. Aljabar. Bagi NTCM atau 2000, pengenalan aljabar diawali dengan pengklasifikasian, penggolongan, perbandingan, dan penyusunan objek berdasarkan bentuk kuantitas dan lainnya. 3. Penggolongan atau klasifikasi merupakan proses penting dalam pengembangan konsep bilangan. Agar anak-anak dapat mengklasifikasikan atau memeringkat objek, mereka harus memiliki pemahaman tentang keserupaan, kesamaan, serta perbandingan. Aktivitas dapat menunjang keahlian penggolongan anak terbagi menjadi 2, membandingkan dan menyusun. 4. Pola-pola mengenali serta menghasilkan pola dihubungkan dengan penggolongan, serta penyetiran. 5. Geometri. Pembentukan konsep geometris pada anak dimulai dengan mengidentifikasikan bentuk. 6. Pengukuran. Ketika anak-anak memiliki kesempatan untuk mengalami sendiri mengukur, menimbang, dan membandingkan ukuran objek, mereka akan mempelajari konsep pengukuran. Melalui pengalaman ini, anak-anak dapat meletakkan dasar yang kokoh dalam konsep pengukuran. 7. Analisis informasi serta probabilitas. Percobaan dengan pengukuran, pengklasifikasian, dan penyortiran adalah bentuk menguasai probabilitas serta analisis informasi. Game. Kemampuan yang diharapkan dalam permainan berhitung dalam pendidikan anak usia dini dilaksanakan melalui penguasaan konsep, transformasi, dan simbol yang terdapat di semua pendekatan matematika. Macam-macam permainan yang dapat dilakukan atau diterapkan dalam permainan matematika. Yang pertama ada game pola. Dalam game pola ini, anak diharapkan akan dapat mengenal dan menyusun pola-pola yang ada di sekitarnya secara berurutan. Setelah melihat 2-3 pola yang ditunjukkan oleh guru, anak mampu membuat urutan pola sendiri sesuai dengan kreativitasnya. Pelaksanaan bermain pola ini dimulai dengan menggunakan pola yang sederhana terlebih dahulu, lalu setelahnya pola menjadi kompleks. Yang kedua ada game klasifikasi. Dalam game ini, anak diharapkan dapat mengelompokkan atau memilih benda berdasarkan jenis, fungsi, warna, bentuk, sesuai dengan yang dicontohkan dan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu yang ketiga ada game bilangan. Dalam game ini, anak diharapkan dapat mengenal dan memahami konsep bilangan, transisi, dan lambang sesuai dengan jumlah benda-benda pengenalan bentuk lambang dan dapat mencocokkan sesuai dengan lambang bilangan. Lalu yang keempat ada game ukuran. Dalam game ini, anak diharapkan akan mampu mengetahui konsep ukuran standar yang bersifat informal atau alamiah, seperti panjang, besar, tinggi, dan lain-lain, melalui alat ukur, antara lain jengkal, jari, dan lain-lain. Lalu yang kelima, game geometri. Dalam game ini, anak diharapkan mampu mengenal atau mampu menyebutkan macam-macam benda berdasarkan bentuk geometri dengan cara mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya, misalnya lingkaran, segitiga, segi empat, dan lain-lain.
Lalu game estimasi atau memperkirakan. Dalam game ini anak diharapkan mampu memiliki kemampuan memperkirakan sesuatu, misalnya perkiraan terhadap waktu, luas, jumlah, ataupun ruang. Selain ini, anak terlatih untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi. Perkiraan waktu misalnya, berapa hari kecambah tumbuh, berapa lama kita makan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewarnai gambar. Perkiraan luas misalnya, berapa banyak kain yang digunakan untuk menutupi meja. Perkiraan jumlah misalnya, berapa jumlah apel yang dia punya. Perkiraan ruang misalnya, berapa anak yang bergandengan tangan untuk dapat mengelilingi kelas ini. Lalu yang ketujuh ada game statistika. Dalam game ini anak diharapkan mampu memiliki kemampuan memahami perbedaan-perbedaan dalam jumlah dan perbandingan dari hasil pengamatan terhadap suatu objek dalam bentuk visual. Metode yang digunakan oleh guru merupakan salah satu kunci keberhasilan belajar anak. Pemilihan metode yang digunakan harus berkaitan dengan penguasaan konsep, transisi dan simbol, serta tujuan dari berbagai materi, media, dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Metode yang dapat digunakan antara lain yang pertama, metode bercerita. Metode bercerita adalah metode yang dilakukan dengan cara mengungkapkan dan bercerita secara lisan atau memberikan informasi kepada anak-anak. Ada macam-macam metode bercerita seperti mendongeng dengan alat peraga, tanpa alat peraga, mendongeng dengan gambar, dan lain-lain. Yang kedua ada metode bercakap-cakap. Metode ini merupakan salah satu metode yang penyampaian bahan pengembangannya dilaksanakan melalui bercakap-cakap dalam bentuk tanya jawab antara anak didik dengan guru atau anak didik dengan anak lainnya. Macam-macam metode bercakap-cakap adalah bercakap-cakap bebas, berdasarkan gambar, atau berdasarkan tema. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini dilaksanakan dengan guru memberikan pertanyaan yang merangsang anak didik yang dapat membuat anak aktif dan berpikir. Melalui pertanyaan dari guru, anak akan berusaha memahaminya dan menemukan solusi dari pertanyaan tersebut. Lalu yang keempat ada metode pemberian tugas. Di dalam metode pemberian tugas, guru memberikan kegiatan belajar mengajar dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan tugas-tugas yang telah disiapkan oleh guru. Yang kelima ada metode demonstrasi. Dalam metode demonstrasi, salah satu cara untuk menunjukkan atau memperagakan suatu objek atau proses dari suatu kegiatan atau peristiwa. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu metode yang dilakukan dengan melakukan percobaan dengan mengamati suatu proses dan hasil dari percobaan tersebut. Berbagai metode lain pada dasarnya dapat digunakan dalam permainan matematika. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta tergantung kreativitas para guru. Slide selanjutnya adalah pengaruh permainan dan perkembangan kreativitas matematika terhadap kehidupan anak. Yang pertama, perkembangan sosial emosi. Matematika dapat mengembangkan rasa percaya diri anak. Caranya dengan mendorong keberanian dan memberi dukungan atas usaha anak terhadap alasan matematis yang diyakininya. Yang kedua, perkembangan kreativitas. Permainan matematika memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan pikiran secara kreatif. Caranya dengan membuat pertanyaan dalam beberapa jawaban. Yang ketiga, perkembangan fisik. Permainan matematika dapat mengembangkan keterampilan motorik halus. Caranya dengan memberikan kesempatan yang luas untuk permainan manipulasi seperti papan pasak dan bongkar pasang. Yang keempat, persepsi visual dan spasial. Caranya dengan mendorong anak untuk mencoba puzzle sesuai level yang tepat. Yang kelima, perkembangan kognitif. Permainan matematika dapat mengembangkan kognitif yang berhubungan dengan keterampilan masalah. Caranya dengan mengupayakan agar
pemecahan masalah dibuat sesuai pengalaman. Baik, terima kasih telah menyimak video dari presentasi kami. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.